Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Sahabat PRW. Pada sesi kali ini ngaji bareng PRW. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian surat Al-Baqarah sampai ayat 129. Nah, pada kesempatan ini kita akan sambungkan kembali, yaitu ayat 130 sampai 141. Hadirin sekalian, insya Allah kalau selesai sesi ini, maka kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah sampai juz pertama, ya, sampai ayat 141. Hadirin sekalian, kita langsung saja mulai kajiannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 141. Ya, dengan tema wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, ya. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Anda bisa mengikuti atau bisa sambil menyimak, ya, ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu bi banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadar Yaqubal maut iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muflisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Kul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, demikian tadi ayatnya dari ayat 130 sampai 141. Agak panjang sedikit ya, karena ini kita langsungkan saja karena ini akhir dari juz pertama ya dalam Al-Qur'an. Kita mulai dari ayat 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahima. Ini mannya ya, ini man untuk istifham ya, bertanya. Yarghabunya fi'il madi, kemudian an millati Ibrahima. An ini huruf jar, millatinya majrur, millati Ibrahima ini idhofah ya. Jadi ini pertanyaan ya, Allah bertanya tentu kepada si pembaca Al-Qur'an. Wa man yarghabu an millati Ibrahima. Barang siapa yang berpaling ya, berpaling dari milahnya Ibrahim. Apa itu milahnya Ibrahim? Tentu milahnya Ibrahim adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah ajaran
wahyu Allah, ya. Barang siapa yang berpaling dari wahyu Allah, barang siapa yang berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsa, ya. Illa itu kecuali, ya, pengecualian, man safiha nafsahu, siapa yang berpaling dari ajaran Ibrahim, siapa yang berpaling dari ajaran Allah, yaitu orang-orang yang menipu dirinya sendiri, ya. Jadi tidak ada yang mau berpaling dari ajaran Allah, tidak ada yang berpaling dari ajaran milah Ibrahim atau milah para rasul, kecuali orang-orang yang mau menipu dirinya sendiri. Jadi ketika kita meninggalkan ajaran Allah, ketika meninggalkan ajaran-ajaran para rasul, maka sehakikatnya kita sedang menipu diri sendiri. Ya. Kemudian walaqad istafainahu fid dunya. Ini huruf taukid, ya. Sungguh, ya. Sungguh istafainahu. Ini istafainahu satu kata kalau seperti ini, tapi ini sudah menjadi kalimat sempurna, ya. Ada fiil, fa'il, dan maf'ul, ya. Fa'ilnya nahnu, kemudian hu-nya menjadi maf'ul, istafa itu fiilnya, ya. Sungguh kami telah memilih, kami telah menetapkan dia, yaitu Ibrahim, di dunia, jar majrur, ya, di dunia. Jadi atas konsistensi, atas keteguhan Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwah kerasulannya, dalam menyampaikan misi Allah, yaitu menyampaikan ajaran atau menyampaikan wahyu Allah, maka Allah menyatakan, sungguh kami telah menetapkan, kami telah memilih dia di dunia, kemudian wa innahu fil akhirah, sebagai laminas sholihin, sebagai orang-orang yang solih, sebagai orang-orang yang lurus, sebagai orang-orang yang benar, ya. Jadi fid dunya itu sebagai orang yang benar, tergolong kepada kelompok orang-orang yang benar, fil akhirah juga sebagai kelompok orang-orang yang benar, ya. Jadi dari dunia sampai akhir, ya. Jadi dari awal sampai akhir. Katakanlah kalau dunia ini permulaan, akhir itu ya penghujungnya, ya. Jadi dari awal sampai akhir dalam kehidupan Nabi Ibrahim, dia itu konsisten, dia istiqomah membawa risalah kerasulannya, menegakkan kerasulannya. Kemudian izqala lahu rabbuhu aslim. Ketika, ya, qala, siapa yang qala ini, siapa yang berkata, yaitu rabbuhu, ya. Karena ini barisnya dhamma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il. Rabbuhu, Tuhannya, pembimbingnya yang berkata. Jadi ketika pembimbingnya Ibrahim, yaitu ketika Allah berkata atau berfirman kepada Ibrahim, perintahnya apa? Aslim, ya, aslim, hidup berislamlah kalian, atau jadikan Islam itu sebagai penata hidup kalian, ya. Maka qala, ya, dia berkata, si Ibrahim ini menjawab, ya, aslamtu lirabbil alamin, ya. Aku berislam, aku berserah diri, aku menegakkan syariat Islam, aku berpedoman hidup dengan penataan ajaran Islam. Lirabbil alamin, sesuai dengan bimbingan dari Rabbul alamin, sesuai dengan bimbingan dari pembimbing yang maha menguasai alam semesta. Kemudian wawassa biha Ibrahimu bibanihi wa Yaqub. Di sini Ibrahimu dan Yaqubu, ya. Jadi dua-duanya baris dhamma, statusnya marfu. Nah, dua-duanya ini menjadi fa'il. Ibrahim wa Yaqub, wa-nya ataf, ya, ma'tuf kepada Ibrahim. Ya, jadi di sini Ibrahim dan Yaqub sebagai fa'il, wawassa itu fi'ilnya, bibanihi itu maf'ulnya, ya. Jadi ketika Ibrahim dan Yakub, ya. Jadi kalau di sini membahasakannya wawassa biha Ibrahimu bibanihi wa Yakub. Ketika Ibrahim memerintahkan kepada anak keturunannya, ya, pada generasinya. Wa Yakub, demikian hanya Yakub, ya. Jadi kita bisa gabungkan kalimatnya, ketika Ibrahim dan Yakub memerintahkan kepada generasinya, kepada anak keturunannya, kepada bangsanya kalau dia sebagai pemimpin negara, ya, kepada rakyatnya, ya, kepada anak-anaknya kalau dia sebagai orang tua.
Apa isi perintahnya? Ya baniyah, wahai generasiku, wahai putra-putriku, wahai bangsaku, wahai rakyatku. Nah, gitu ya. Isinya adalah innallaha astafa lakumuddina. Innallaha astafa lakumuddina, sambungannya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi innallaha ini huruf inna ya, kemudian Allah sebagai isim inna, istafa lakumuddina sebagai khobar inna. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, ini ada fi'il dan fa'il, fa'ilnya huwa, kemudian ad-dina itu sebagai maf'ulnya. Lakum jar majrur itu sebagai ma'tuf ya kepada istafa. Jadi kata Ibrahim dan Yakub kepada generasinya, kepada keturunannya, kepada putra-putrinya, kepada anak cucunya, kepada bangsanya, kepada warganya, Ibrahim menegaskan, Yakub juga sama menegaskan, dan juga para rasul-rasul yang lain juga menegaskan kepada bangsanya. Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, Allah telah menjadikan ad-dina ya, ad-dinul Islam, kan tadi ada aslim ya, berislamlah kalian. Maka Allah telah menetapkan ad-dina ini bagi kalian itu sebagai penataan hidup pilihan ya. Allah telah memilih, yaitu sebuah penataan hidup, yaitu aslim, yaitu Islam ya. Kemudian fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati ya. Jangan kalian mengakhiri hidup atau jangan kalian mengisi hidup kalian itu illa wa antum muslimun, kecuali kalian mengisi hidup kalian, kecuali kalian mengakhiri hidup kalian, kecuali kalian membina menata hidup kalian dengan menjadi seorang muslim ya, dengan menjadi seorang yang menata diri dengan ajaran Islam, yang hidup tunduk, yang hidup berpasrah diri dengan ajaran Islam. Kemudian am kuntum syuhada'a iz hadar Yaqubal mautu. Ini pertanyaan ya. Bisa juga pertanyaan yang memang sebetulnya tidak perlu dijawab ya. Ini karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka pertanyaan ini disampaikan melalui Nabi Muhammad ya. Silahkan kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya ketika zaman Nabi itu, atau mungkin juga zaman sekarang ini, ketika orang-orang di luar Islam itu masih meragukan dengan kerasulan Nabi Muhammad, dengan kerasulan Nabi Ibrahim, dengan kerasulan Yakub dan sebagainya, atau dengan meragukan dengan dakwah yang kita sampaikan, dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau mereka meragukan, ini pertanyaan ya kepada mereka. Am kuntum syuhada'a iz hadar Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika al-mautu ya, ini al-maut itu barisnya doma, statusnya marfu, ini sebagai fa'il ya. Ketika al-mautu itu datang ya, hadir kepada Yakub. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu datang menghampiri kepada Yakub, atau ketika kematian itu menjemput Yakub. Kemudian izqala libanihi, maka pesan yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya, kepada generasinya, kepada keturunannya, kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Nah, apa pertanyaan yang disampaikan Yakub menjelang akhir hayatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau dulu kita sering mendengar ceramahnya Ustadz Zainuddin MZ ya, dia bercerita kalau Nabi dulu ketika meninggal dia berpesan kepada anaknya, dia bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, Anda mau menyembah apa setelah aku tiada, kan gitu. Tapi kalau orang sekarang dalam leluconnya Ustadz Zainuddin MZ, ma ta'kuluna min ba'di, kalau gua mati lu mau makan apa, katanya. Ya, jadi ini pesan yang disampaikan Yakub sebagai seorang rasul kepada generasinya, kepada putra-putrinya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku ini sudah tiada, kalau aku ini sudah menyelesaikan kewajiban di dunia ini, kemudian ma ta'buduna min ba'di,
maka kalian itu akan menyembah apa? Dalam arti sempit ya. Maka kalian itu akan hidup menata diri dengan ajaran apa dalam arti luas. Maka generasinya, putra-putrinya, keturunan Yakub ini menjawab. Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Na'budu, kami akan menyembah dalam arti sempit. Na'budu, kami akan hidup mengabdi. Ya, dalam arti luas, kami akan menata diri dalam hidup ini kepada ilahaka wa ilaha abaika, kepada atau menurut ajaran ilahmu, ajaran Tuhanmu, ajaran pembimbingmu, ya. Jadi putra-putrinya, anak cucunya itu menjawab ya pertanyaan Nabi Yakub, kami akan menyembah, kami akan hidup mengabdi menurut ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan, menurut ajaran yang telah dirisalahkan oleh Tuhanmu sehingga menjadi sunnah Rasulmu. Ya. Jadi na'budu ilahaka, kami akan hidup mengabdi menurut perintah Tuhanmu, ya. Kemudian wa ilaha abaika, seperti halnya juga kami akan hidup mengabdi menurut perintah atau bimbingan dari ilah abaika, dari ilah, dari pembimbing, dari Tuhan orang-orang tua Anda, orang-orang tuamu, ya, orang tua dari Nabi Yakub, ya. Kita ingat bahwa dalam sejarah Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi kalau ilahaka berarti Tuhannya Nabi Yakub, kalau ilaha abaika berarti di atasnya Nabi Yakub, yaitu kepada Ishak dan Ibrahim, ya. Yaitu di sini disebutkan ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq, ya, yaitu Tuhan atau pembimbing dari Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kemudian ilahan wahidan, ya, yaitu ilah yang satu, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, Tuhan yang membawa ajaran yang satu, dan juga kalau kita mengikuti ajaran yang satu itu maka kita menjadi hidup bersatu. Ya, jadi ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang mengajarkan untuk hidup bersatu, dan ketika kita menata diri dengan ajaran Allah, dengan ajaran Tuhan yang satu itu, maka kita akan menjadi hidup bersatu, kita akan menjadi hidup kokoh, kita akan menjadi hidup saling menguatkan, kita akan menjadi hidup saling memakmurkan. Kemudian wa nahnu lahu muslimun, dan kami tergolong menjadi orang-orang yang muslimun, ya, orang-orang yang hidup tunduk kepada ajaran Allah, kepada ajaran Tuhan para Rasul, Tuhannya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Kalau di sini disebutkan seperti itu. Kemudian tilka ummatun qad khalat, ya, tilka ummatun qad khalat, tilka itu isim isyarah, kata tunjuk, ya. Ini menjadi mubtada, kemudian ummatunnya menjadi khabar, ya. Kemudian qad khalat ini menjadi sifat atau keterangan dari ummatun, ya. Jadi itulah umat yang terdahulu, ya. Itulah umat yang terdahulu. Umat yang mana? Yang disebutkan tadi, yaitu dari misi-misi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi Al-Quran sedang menyampaikan pesan, menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad bahwa itulah kisah-kisah umat-umat terdahulu, yaitu mereka yang menyampaikan dakwahnya dengan sesungguh-sungguhnya, kemudian setelah itu diturunkan kepada generasi-generasinya, kepada umatnya, kepada rakyatnya, kepada bangsanya, dan pesan-pesan mereka disampaikan, ya, sejak mereka masih ada sampai mereka menjelang kematiannya. Mereka senantiasa berpesan kepada generasinya, kepada putra-putrinya, kepada anak cucunya, dan seterusnya. Apa yang Anda akan sembah, apa yang, atau Anda akan mengabdi menurut apa kalau kami sudah tiada. Artinya kekhawatiran sebagai seorang tua, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang rasul kepada
putra-putrinya, kepada anak cucunya, kepada generasinya, kepada umatnya. Kekhawatiran jangan sampai umatnya itu tergelincir kepada ajaran yang lain. Karena tadi pesannya jelas, pesan dari Allah adalah aslim, ya, hidup berislamlah kalian, menata dirilah kalian dengan ajaran Islam. Kemudian laha ma kasabat. Laha ma kasabat, ini laknya huruf jar, haknya majrur, ma kasabat. Maknya ini bisa menjadi apa namanya? Isim mausul, ya, kasabat menjadi jumlah sila. Maka bagi kalian, ya, baginya lah, ya, nya ini kembali kepada umatun, ya, maka bagi mereka lah maka sahabat apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka upayakan, apa yang telah mereka usahakan. Walakum maka sabtum, ya, dan bagi Anda, bagi kalian, tentu kalian juga akan memperoleh dari apa yang telah kalian usahakan, dari apa yang telah kalian perbuat. Jadi umat-umat terdahulu telah berjuang, umat-umat terdahulu telah mengabdikan hidupnya sesuai dengan ajaran Allah. Maka mereka menikmati jerih payahnya, menikmati hasilnya dari apa yang telah mereka perjuangkan. Nah, kalian, kita semua yang sekarang ini sedang menghadapi Al-Quran, yang sedang mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran juga berpesan kepada kita. Walakum maka sabtum, dan apa yang telah kalian usahakan, apa yang sedang kalian usahakan, apa yang akan kalian usahakan, ya, apa yang akan kalian perbuat, maka semua yang akan kalian perbuat, ya, menjadi hasilnya nanti akan menjadi milik kalian. Ya, apa yang kalian kerjakan itulah nanti jerih payahnya adalah menjadi milik kalian, hasilnya menjadi milik kalian. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian upayakan, kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Laknya inilah ya, la nafi, ya. Kemudian tus'aluna, ya. Tus'aluna ini fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul dhamirnya hum, ya. Antum, ya. Fi'il mudhari majhul dhamirnya antum. Kemudian amma itu dari anma, ya. Ini jar majrur. Kemudian kanu ya'maluna, ya, maknya mak mausul, kanu ya'malunanya menjadi jumlah sila. Jadi kalau tadi pesannya adalah laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang telah mereka upayakan, apa yang telah mereka kerjakan, bagi kalian adalah hasilnya nanti apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian wala tusaluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian tidak akan ditanya, tidak akan dipersoalkan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan. Jadi masing-masing mereka bekerja, mereka berbuat, itu nanti hasilnya itu menjadi milik mereka. Kalian berbuat, kalian berusaha, kalian bekerja juga hasilnya menjadi milik kalian, ya. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Artinya ya sudah, urusan mereka, ya mereka, urusan kita. Nah, sekarang mereka sudah selesai dengan urusannya. Kita ini, ya, sedang menghadapi, sedang menjalani kehidupan di muka bumi ini, maka upaya kita, kerja keras kita untuk mewujudkan bangunan Islam ini, ya, menjadi bunyan Islam, menjadi sebuah bangunan Islam, agar bangunan Islam itu tegak dalam pribadi kita masing-masing, dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam masyarakat dan komunitas kita masing-masing. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, ya. Kemudian mereka berkata, siapa ini berkata? Nah, ini tentu yang mereka tidak sudi, ya, tidak setuju dengan ajaran Islam. Nah, perkataannya apa? Pesannya apa? Atau perintahnya apa dari mereka-mereka yang tidak setuju dengan ajaran Islam ini? Maka pesannya adalah kunu dan au nasoro, ya. Ini objek dari atau perkataan dari mereka, ya. Kun itu satu, ya, jadilah. Kalau kunu itu jamak, ya. Ini fi'il amr, ya. Jadilah kalian itu menjadi umat Yahudi, ya, hudan au nasoro atau nasor. Ya, jadi
mereka-mereka yang di luar Islam itu memerintahkan, mengajak kepada kita untuk mengikuti ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani. Kita ingat pada ayat sebelumnya, walan tardo antal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu yang Yahudi, yang Nasoro itu tidak akan senang, tidak akan rela, tidak akan ridho kepada ajaran kalian sampai kalian mengikuti ajaran millah. Ya, nah ini juga sama. Ini pesannya justru jelas, mereka mengajak, memerintahkan kepada kita untuk kunu hudan aw nasoro. Jadilah kalian pengikut-pengikut Hudan, ya, pengikut-pengikut Yahudi atau pengikut-pengikut Nasrani. Ya, tahtadu, maka kalian akan mendapat petunjuk kalau mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Itu kata siapa? Itu kata mereka. Ya. Kemudian Allah menegaskan, kul, ya, Allah memerintahkan kepada kita, kul, ya, jawablah, ya, pernyataan mereka, perintah mereka itu jawablah. Bal millata Ibrahima Hanifah, ya. Tidak, ya. Jadi kalau mereka menyatakan kunu hudan aw nasoro tahtadu, maka kita disuruh menjawab, kita disuruh menegaskan, but tidak, ya, tidak mengikuti Yahudi, tidak mengikuti Nasoro, ya. Yang diikuti adalah millata Ibrahim Hanifah, milah Ibrahim yang hanif, ya, ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, karena Ibrahim itu adalah Ibrahim Hanifah. Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang istiqomah, seorang yang berpegang teguh kepada ajarannya atau misi risalah yang dibawa. Kemudian wa makana minal musyrikin, ya, dan dia Ibrahim itu bukan dari golongan orang-orang yang dualisme, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian perintah berikutnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jadi kalau tadi ada perintah dari orang-orang di luar Islam itu kunu hudan aw nasoro tahtadu, maka Allah menjawabnya, ya, memerintahkan kepada kita qulu amanna billah. Jadi sebaliknya kita diperintahkan untuk menyatakan amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami telah beriman, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, ya. Kami telah beriman dengan Allah, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Wa ma unzila ilaina, kami juga telah berpandangan, atau boleh katakan ini sebagai kalimat penguat, ya, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang unzila ilana, yang telah diturunkan kepada kami. Apa yang telah diturunkan kepada kami? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu ajaran Allah, kan gitu ya, sama ya. Wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, ya. Yaitu beriman, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, ya. Kemudian wal asbati, dan kepada generasi-generasi setelahnya, ya. Wa ma utiya Musa wa Isa, yaitu kepada ajaran-ajaran yang telah didatangkan, telah diturunkan kepada Musa, kepada Isa. Wa ma utiya nabiyyuna mir rabbihim, yaitu ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada nabi-nabi, ya, yang berasal dari Allah, berasal dari Tuhan mereka. Kemudian la nufarriqu baina ahadin minhum. La-nya ini huruf nafi, ya. Nufarriqu ini fi'il mudhari' dhamir nahnu, ya, baina ahadin minhum. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menyatakan bahwa kami telah beriman dengan ajaran Allah. Jadi, ya, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu kami telah beriman, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang telah diturunkan kepada kami. Ya, kita ini, ya, kalau awalnya dari Nabi Muhammad, kemudian diturunkan kepada para sahabat, para tabiin, kepada para ulama, dan kepada kita semua. Sekarang kita sedang menghadapinya, yaitu wa ma unzila ilaina, ya, yaitu kami telah beriman, kami telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang telah diturunkan kepada kami, ya, kepada kita semua, yaitu Al-Quran.
Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, ya. Jadi ajaran-ajaran yang juga pernah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat, ya, dan juga diturunkan kepada para pelanjutnya, para penerus-penerusnya. Juga ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada Musa dan Isa. Kemudian kepada Nabi Yunus, kepada para nabi dari Tuhan mereka. Ya. Nah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan, kami tidak membuat perbedaan, ya, baina ahadin, salah satu di antara mereka. Jadi kalau tadi disebutkan para rasul, ya, dari mulai Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, kemudian al-asbat, kemudian Musa, Isa, ya, dan seterusnya, tentunya banyak para nabi lain yang memang tidak semuanya disebutkan di situ. Nah, pernyataan berikutnya adalah la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membuat perbedaan, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bagi kami prinsipnya adalah bahwa semua para nabi itu membawa ajaran yang sama, membawa risalah yang sama, yaitu ajaran atau risalah yang datang dari Allah. Ya, prinsipnya sama. Ya, cuma mungkin kalau orangnya ya mungkin beda, namanya beda, tapi prinsip ajarannya adalah sama. Kita tidak membeda-bedakan prinsipnya. Prinsip ajarannya adalah sama. Ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami dengan beriman kepada ajaran Allah dan sunnah Rasul itu, dan kami yang telah beriman, telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran itu tergolong kepada kelompok yang muslimun. Ya, kalau tadi seperti disebutkan bahwa Ibrahim hanifan musliman, ya, Nabi Ibrahim juga hanifan dan musliman, maka kita juga yang menjadi pengikut-pengikut dari Nabi Ibrahim, yang menjadi pengikut-pengikut dari para sunnah para rasul itu adalah wa nahnu lahu muslimun. Ya, berserah diri, kami menjadi kelompok orang yang muslim, yang berserah diri, yang hidup tunduk tunduk menurut ajarannya, menurut ajaran Allah. Kemudian fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ya. Fa'in, nah ini maka jika, ya, ini itu jika, ya, jika amanu bimitsli ma amantum bihi, jika mereka, ya, telah beriman, bimisli, mereka telah beriman, telah berpandangan dan bersikap hidup, bimisli ma amantum bihi, seperti, ya, berpandangan dan bersikap hidup seperti apa yang telah Anda imani, ya, seperti Anda juga telah berpandangan dan bersikap hidup dengannya, ya. Faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Artinya siapapun mereka, kalau mereka itu beriman sama dengan yang Anda imani, tentu Anda di sini adalah yang wa nahnu lahu muslimun, yang Anda adalah muslimun, yang Anda adalah beriman kepada ajaran Allah. Jadi faqad ihtadaw, ya. Jadi siapapun mereka, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi, siapapun mereka yang mau beriman atau yang telah beriman menurut atau sama dengan iman yang kamu imani, ya, yaitu menjadi seorang muslim, maka faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat petunjuk, ya. Wa in tawallaw fa inama hum fi shiqaq. Sebaliknya, jika, ya, atau sekiranya mereka itu tawallaw, mereka itu berpaling, mereka itu berbalik arah, mereka itu berpaling dari ajaran Allah, fa inama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka itu sedang membuat pecah belah, ya, sedang membuat permusuhan, sedang membuat keretakan, ya, di antara sesama mereka. Kemudian fasayakfikahumullah, cukuplah Allah yang mencukupkan, ya, dari atau yang memastikan, ya, mencukupkan mereka, ya. Biarlah Allah yang mencukupkan mereka atas pilihan mereka masing-masing. Kalau mereka mau beriman, ya Allah yang mencukupkan iman mereka. Tapi kalau mereka mau berpaling, ya Allah juga yang akan atas pilihan mereka Allah memastikan pilihan-pilihan mereka. Kemudian wa huwa samiul alim. Huwa itu mubtada, ya, as-samiul alim itu khabarnya. Nah, as-samiun dan al-alimun itu bisa kalau misalnya mau dibuat huwas samiun dan huwal alimun, atau huwas sami
ul alimun ya. Wasamiul alim. Wasamiu atau wal alimu ya. Tapi kalau mau digabung wasamiul alim. Jadi kalau sendiri-sendiri maka ini khobarnya as-sami'u kemudian al-alimu ya khobarnya. Tapi kalau mau digabung as-sami'ul alim ya, jadi dia Allah yang as-sami'ul alim ya, yang maha luas ilmunya, yang maha mengilmui ya. Kemudian al-alimun ya, yang maha mengajarkan, maha mengetahui. Kemudian sibghatullah. Nah, ini sibghatullah tiba-tiba ada kalimat seperti ini ya. Kalau ada kalimat seperti ini biasanya kalau kalimat sempurna itu ada mubtada, ada khabar, ada subjek, ada predikat. Atau misalnya kalau dalam bentuk jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il, maf'ul, ada subjek, predikat, objek. Nah, di sini sibghatullah. Sibghatullah itu langsung ini sibghatullah ini barisnya fathah. Kemudian tapi ini isim yang barisnya fathah barisnya fathah ya, tidak tanwin, tapi dia digabung dengan Allah. Jadi sibghatullah di sini menjadi apa? Menjadi idhofah ya, menjadi idhofah. Sibghah itu bisa diartikan warna atau bisa juga diartikan dengan agama ya. Kenapa? Karena agama juga mewarnai dalam kehidupan ya. Sibghatullah berarti agama Allah, atau kalau mau diterjemahkan terlak berarti warna ya, warna menurut ajaran Allah atau agama menurut ajaran Allah. Nah, ini tiba-tiba ini idhofah ini tidak bisa menjadi kalimat sempurna, maka dia di sini kalau korpus menjelaskan ada verb di sini ya, ada kata kerja ya, kata kerja tentu ini adalah kata kerja perintah ya. Jadi sibghatullah ini ada kata yang tidak disebutkan ya, kata yang bukan disembunyikan. Jadi dalam bahasa percakapan kadang-kadang ketika kita ngomong dengan lawan bicara jadi nggak perlu ngomong dengan kalimat yang lengkap, yang penting apa yang disampaikan itu lawan bicara mengerti gitu ya. Jadi misalnya kita hari ini bikin perjanjian dengan teman, besok kita akan bertemu jam sekian di tempat ini untuk membahas masalah ini kan gitu ya. Nah, kemudian ketika besok lagi ketemu kan kita coba bilang, besok jadi nggak? Oh jadi, nah kan gitu ya. Padahal cuma ngomongnya jadi apa enggak, terus dia jadi. Nah, kalau orang di sekitar kita yang mendengarkan dia nggak ngerti, dia ngomongin apa, jadi apa enggak kan gitu ya. Tapi buat si pembicara dan lawan bicaranya sudah ngerti. Karena apa? Karena sebelumnya sudah dibicarakan. Jadi sibghatullah ini juga dalam satu kalimat. Jadi ada kalimat yang terpotong, ada kalimat yang tidak disebutkan, yaitu perintah ya. Sibghatullah, warnailah hidup Anda dengan ajaran Allah, atau berpegang teguhlah Anda dengan ajaran Allah, atau menata dirilah Anda dengan ajaran Allah. Sibghatullah. Kalau misalnya warna, sibghat warna, celupan itu kalau bahasa ya, dalam bahasa kamus juga ada yang mengartikan celupan Allah ya, artinya warna Allah, karena warna ajaran Allah ini mewarnai dalam kehidupan kita ya. Warnailah hidupmu itu dengan ajaran Allah gitu ya. Kemudian waman ahsanu minallahi sibghah ya. Man ahsanu, siapa yang lebih baik ya, atau ajaran mana yang lebih baik, minallahi sibghah, dari ajaran Allah, dari sibghahnya Allah ya. Warna hidup apa yang lebih baik dari warna hidup menurut ajaran Allah gitu ya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami ya yang mengikuti sibghatullah, kami adalah lahu abidun, kami menjadi penyembah, kami menjadi abidun, kami menjadi pengabdi hidup menurut ajaran Allah. Kul atuhajunana fillahi, ini kul nyatakan ya kepada mereka itu apa? Atuhajunana fillahi, apakah kalian itu mau memperdebatkan kepada kami tentang ajaran Allah gitu ya. Kul atuhajunana fillahi, apakah kalian akan memperdebatkan, akan mempermasalahkan ya kepada kami bahwa kami yang sudah mengikuti ajaran Allah.
Apakah kalian permasalahkan? Apakah kalian akan memperdebatkan, akan meributkan? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya, dia Rabbuna, dia pembimbing kami, dia Tuhan kami. Ya. Nah, dan wa rabbukum, dan pembimbing kalian juga. Kenapa mesti diperdebatkan? Kalau Anda mau mengikuti ajaran Allah, saya mau mengikuti ajaran dan Anda mau mengikuti ajaran Allah, ya sudah, Rabbuna wa rabbukum. Wa rabbuna wa rabbukum. Dia pembimbingku, Tuhanku, dan juga dia adalah pembimbingmu, Tuhanmu. Ya, tidak perlu ada yang diperdebatkan, tidak perlu ada yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena itu tadi ilahan wahidan, ya, ilahan wahidan, yaitu ilah yang satu, ilah yang membawa ajaran agar kita menjadi bersatu. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan. Kalau mungkin sedikit-sedikit berbeda pendapat, berbeda pandangan, kita bisa maklum, kita wajar. Tapi prinsipnya adalah bahwa kita sudah mengakui bahwa kita beriman dengan iman yang sama. Barang siapa yang mereka telah beriman sesuai dengan iman yang telah Anda imani, ya mereka iftihad, mereka telah mendapat petunjuk. Walana amaluna walakum amalukum. Bagi kami adalah agama kami, ya, walakum amalukum, ya, atau bagi kami adalah ini sikap kami, ini adalah perbuatan kami, dan bagi kalian adalah ini perbuatan kalian, sikap kalian. Nah, jadi bisa saja kalau di sini katakanlah kalau ini pernyataannya kepada pihak lain, pihak agama lain, ya, kalau mereka memperdebatkan mengenai filah, ya, tentang Allah, kalau kita berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah, kalau mereka tidak mau berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah, ya silakan saja, ya, tidak perlu ada yang diperdebatkan. Berarti wahwa Rabbuna, ya, dia pembimbing kami, dia Tuhan kami, dia yang mengajarkan ajaran yang ahsana kepada kami. Kalau Anda, ya silakan dengan Rabbukum, ya, silakan dengan Tuhan kalian. Kemudian walana amaluna, ya, ini sikap kami, ini amal perbuatan kami, ini kegiatan kami. Walakum amalukum, ya silakan Anda dengan sikap kalian, silakan Anda dengan perbuatan kalian. Wa nahnu lahu muflisun, dan kami ini tergolong orang-orang yang muflis, ya, tergolong orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus dalam setiap perbuatan. Muflisun berdasarkan ajaran Allah. Kemudian am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat. Nah, ini ya, atau gitu ya, atau mereka menyatakan, ya, mereka mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat dan para pelanjutnya kanu hudan au nasoro. Nah, mereka menyatakan, ya, atau mereka menyatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para pelanjut Rasul itu adalah hudan au nasoro. Mereka itu Yahudi atau Nasrani. Jadi ini kan ya, kita tahu bahwa surat Baqarah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sekitar Nabi Muhammad juga banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mungkin mereka merasa iri. Kenapa waktu itu datangnya atau diturunkannya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Yahudi atau Nasrani. Sehingga mereka mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat itu adalah dari Yahudi atau Nasrani. Itu klaim, ya. Kul, ya, nyatakan. Antum a'lamu amillah, ya, nyatakan. Apakah kalian lebih mengetahui dari Allah? Apakah kalian lebih mengilmui, lebih menguasai pengetahuan atau lebih tahu dibanding Allah? Ya, jadi kalau mereka mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat itu adalah Yahudi atau Nasrani, padahal pada ayat-ayat di atas Allah sudah menyebutkan bahwa Ibrahim itu hanifan musliman. Kemudian para rasul-rasul yang lain itu juga la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan rasul-rasul yang satu dengan yang lainnya, karena semuanya sama dari rangkaian ajaran-ajaran yang dibawanya, ya, dari mulai Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai ke Ibrahim, sampai ke Ismail, Ishak, sampai ke kemudian tadi disebutkannya ada Musa, Isa dan seterusnya. La nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para rasul itu, semuanya sama, membawa prinsip yang sama, membawa ajaran atau risalah yang sama dari Allah. Ya, jadi kalau ada yang mengklaim
bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat itu Yahudi atau Nasrani, itu klaimnya mereka. Itu cuma aku-akuannya mereka, ya. Padahal Allah menegaskan, apakah mereka yang mengklaim itu lebih tahu dari Allah? Ya. Kemudian waman azlamu mimman kata ma syahadatan indakum minallah, ya. Dan siapa, ya, barang siapa yang azlamu mimman, siapa yang lebih zolim, siapa yang lebih aniaya, siapa yang lebih jelek sikapnya, mimman, daripada orang-orang yang kata ma syahadatan, orang-orang yang menyembunyikan apa? Syahadatan indakum minallah, menyembunyikan pembuktian, menyembunyikan kenyataan, ya, indakum minallah, dari ajaran yang disampaikan oleh Allah. Jadi ini pernyataan yang juga tidak perlu dijawab, ya. Pernyataan yang tidak perlu dijawab dalam arti jawabnya kita sudah tahu masing-masing. Allah menyatakan, Allah menanyakan, siapa yang lebih zolim, siapa yang lebih aniaya, siapa yang lebih zulumat dibanding orang-orang yang kata masyahadatan, orang yang menyembunyikan sesuatu yang apa, ya, sesuatu kesaksian, sesuatu pembuktian, sesuatu kenyataan, ya. Jadi di antara kita ini banyak, ya, banyak yang kenyataannya begini lalu ngomongnya lain. Nah, artinya menyembunyikan kenyataan, menyembunyikan sesuatu yang fakta, ya, katakanlah sekarang bahasnya menyembunyikan fakta, ya, berarti hoax, ya. Jadi omongannya A tapi kenyataannya B, itu menyembunyikan kenyataan. Atau ada seseorang yang bersikap A tapi diomongin di luar B, atau sebaliknya, ya. Jadi mereka yang menyembunyikan kenyataan, mereka yang menciptakan hoax, ya, itu mereka adalah orang-orang yang aslam, orang-orang yang paling zolim, orang-orang yang lebih zolim, yang lebih jelek, yang lebih buruk, ya. Wallahu bighafilin amma ta'malun, ya. Dan Allah tidak di sini ini kan bighafilin tidak sadar. Kemudian di sini ada mak, ya. Jadi mak juga arti tidak. Berarti kalau ada tidak bertemu dengan tidak, berarti apa, ya? Negatif dengan negatif itu jadi positif. Jadi Allah menyadari, gitu, ya. Allah mengetahui, ya, memonitor, ya, memonitor, mengetahui amma ta'malun, apa yang mereka lakukan. Jadi bukan Allah tidak tahu, ya, semua Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan sekarang ini kita pun juga bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dari membaca, dari mempelajari ajaran Allah. Kenapa? Allah sudah ngasih tahu nih, ini orang-orang yang sikapnya begini. Yahudi, Nasoro itu sikapnya begini. Mereka suka mengklaim, suka membuat pernyataan-pernyataan pengakuan, ya, yang sebetulnya itu bukan haknya mereka, itu bukan dari bagian mereka. Atau mereka itu kata syahadatan, mereka suka menyembunyikan fakta, ya. Mereka suka membuat omongan atau berita-berita hoax, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, tilka umatun, itulah umat, ya, umat-umat terdahulu, ya. Kemudian laha ma kasabat, untuk bagi mereka, ya, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang telah kalian kerjakan, walatus aluna amma kanu ya'malun, dan Anda tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuat, atas apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sekalian, pada ayat ini kan ayatnya juga hampir sama dengan ayat sebelumnya, ya. Tilka umatun qad khalat kasabat wa lakum ma kasabtum. Jadi Al-Qur'an bercerita, kemudian ditegaskan, itulah umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu, dan apa yang telah mereka upayakan, apa yang telah mereka perbuat, ya, bagi mereka akibatnya, dan apa yang kalian perbuat juga bagi mereka kalian akibatnya, ya, konsekuensinya. Kemudian Anda tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanyakan persoalan-persoalan apa yang mereka kerjakan. Jadi sekalian, kira-kira itu kajian kita pada sesi kali ini, surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 141, dan tentunya pada sesi ini bagian akhir dari juz 1
ya. Tidak terasa kita sudah melampaui 1 juz dalam kajian Al-Quran. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian-kajian kita sampai akhir, ya, sampai khatam dalam kajian Al-Quran. Dan tentu kalau banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf, itu hanya kelalaian dan kelemahan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.